Ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 36 ini akan membahas mengenai topik seminar hasil. Ya ampun, finally aku sidang kedua juga. Yeay, alhamdulillah. Sidang kedua ini sebut aja seminar hasil gitu ya. Karena kan habis sempro, terus juga di sidang ini lebih difokuskan ke bab 45, which is itu hasil penelitian. Sebelum aku cerita gimana-gimananya, aku mau ngasih disclaimer dulu. Apa yang bakal aku sampaikan adalah berdasarkan pengalamanku ya. Jadi, mungkin akan ada perbedaan dengan apa yang teman-teman alami karena itu wajar. Kita beda kampus, fakultas, jurusan, dosen pembimbing, dosen penguji juga beda. Pokoknya jadiin ceritaku nanti sebagai referensi aja ya, bukan patokan saklek yang harus benar-benar sama kayak gitu. Oke? Oh ya, kalau di jurusanku, sidang kedua ini bukanlah sidang terakhir, tapi aku masih harus menjalani satu sidang lagi sebelum akhirnya bisa yudisium. Oke, mari mulai bercerita. Aku kan udah daftar buat sidang kedua ini dari awal Mei. Tadinya aku pikir di bulan Mei itu entah pertengahan atau akhir bulan gitu bakal ada sidang dan aku bisa kebagian slot di sesi itu. Ternyata di bulan Mei nggak ada sidang kedua lagi, baru ada di bulan depan, which is bulan Juni. Terus kan di Juni tuh ada UAS. Kalau nggak salah jadwal UASnya tuh 2 minggu. Tadinya aku pikir bakal ada sidang lagi tuh di minggu kedua. Soalnya kan biasanya kebanyakan dosen ngadain UASnya di minggu pertama. Jadi minggu kedua lebih senggang gitu waktunya. Ya udah dong, aku nyantai dulu. Tiba-tiba suatu pagi di hari Kamis aku dapat kabar kalau besoknya hari Jumat aku bakal sidang. Itu aku tahu dari temanku ada yang chat. Dia bilang kalau sidangnya bareng sama aku. Pas aku buka WA itu sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah. Aku langsung panik. Ada sidang. Kok mendadak? Kok aku baru tahu? Kok nggak ada info? And you know what, Yeromun? Ini salah satu ketololanku. Jadi dari kemarinnya, hari Rabunya, aku kan ngerasa lagi nggak baik-baik aja. Ya adalah satu dan lain hal. Pas Rabu malam tuh dataku mati kan, soalnya HP ku aku charge. Terus aku ketiduran. Terus bangun-bangun pas tengah malam. Aku nggak nyadar waktu itu kalau ternyata dataku buat WhatsApp tuh mati. Emang sebelumnya aku matiin karena ada yang mau aku hindarin. Tapi aku lupa buat ngaktifin lagi. Singkat cerita, tengah malam itu aku nangis. Cukup lama aku nangisnya sampai mataku sembab. Aku tuh bukan tipikal orang yang nangis bentar langsung kelihatan sembab matanya. Jadi kalau mataku kelihatan sembab, itu artinya aku habis nangis cukup lama. Nah, pas paginya ya udah kayak biasa aja, ngejalanin aktivitas ini itu, rebahan dan lain-lain. Terus aku baru nyadar pas itu, kalau ternyata dataku buat WA tuh mati. Ya udah akhirnya aku aktifin. Enggak. Bentar. Aku lupa detailnya gimana. Pokoknya kalau nggak salah waktu itu tuh data buat WA aku tuh aku matiin, nyalain, matiin lagi, nyalain lagi. Pokoknya bolak-balik kayak gitu. Nah, grup WA angkatan yang biasanya buat share-share info sidang dan lain-lain, itu tuh aku arsipin. Aku emang sengaja ngarsipin grup-grup biar kepisah dari chat personal, biar akunya nggak bingung gitu. Nah, setelah temanku bilang gitu kalau dia sama aku bakal sidangnya barengan, aku kan langsung panik. Aku langsung ngecek grup angkatan dan ternyata dari Rabu malamnya itu udah ada info. Asli makin panik aku tuh, apalagi udah ada link grup WA yang di-share khusus buat sidang sesi itu. Terus biasanya kan sebelum sidang tuh ada pendistribusian berkas buat dosen penguji sebelum hari sidang. Waktu yang tersisa cuma hari itu aja di hari Kamis. Jadi mau nggak mau otomatis di hari itu aku harus ke kampus buat distribusiin skripsiku kan. Aku langsung join ke grupnya dan ternyata yang lain udah pada join. Aku nggak tahu apakah cuma aku yang belum join atau ada lagi. Terus aku kan ngecek siapa-siapa aja yang sidangnya bareng sama aku dan yang aku kenal. Aku chat teman-teman buat nanyain udah ada info apa aja buat sidang besok. Terus dikirimin info sama temanku tentang pembagian dosen penguji, ruangan, jam sidang sampai apa-apa aja yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah sidang. Aku benar-benar panik waktu itu dan ada ketakutan di sisi lainnya. Aku langsung nelpon ayahku buat bilang soal sidang itu, sekalian bilang kalau aku harus ke kampus buat nganterin berkas. Habis nelpon ayah, aku lari ke belakang buat nyari ibuku, terus bilang ke ibu kalau besok mau sidang dan hari itu juga aku harus ke kampus. Karena kan jarak rumah ke kampus tuh jauh.
Jadi kalau bolak-balik pasti capek. Makanya aku mutusin stay di sana buat persiapan sidang dan baru pulang ke rumah setelah selesai sidang. Di saat lagi panik kan aku bingung mau bawa apa aja buat ke kampus dan apa aja yang harus aku siapin buat sidang keesokan harinya. Pertama-tama aku nyoba buat tenang dulu. Terus bikin list biar gak kelupaan. Terus mulai ngambil barang-barang apa aja yang mau aku bawa. Nah, di saat aku lagi riuh itu, untungnya ada ibu yang bantuin aku beres-beres. Ibu nyiapin baju-bajuku, terus akunya disuruh mandi. Habis mandi, aku ditawarin makan sama ibu. Disuapin sama ibu gitu. Soalnya aku masih harus siap-siap dan ngecekin barang-barang lagi kan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya udah aku yain tawarin ibu. Jadi sambil aku siap-siap, aku makan disuapin ibu. Thank you ibu. Mungkin ibu tahu kali ya, kalau aku nggak disuapin gitu pasti bakal nggak sempat buat makan siang. Setelah kelar beres-beres dan ready buat berangkat, aku langsung OTW ke kampus. Tapi sebelum itu, aku kan belum ngeprint skripsi sama jurnalku. Jadi aku ngechat tempat print buat ngeprintin fileku dan bilang kalau mau aku ambil sekitar 2 jam lagi. Untungnya bisa. Ya udah kan, udah beres persiapan, aku OTW ke kampus buat distribusiin berkas skripsi dan jurnalku ke dosen pembimbing sekaligus 2 dosen penguji. Singkat cerita, keesokan harinya aku sidang. Kalau kata teman-temanku, kedua dosen pengujiku tuh enak, santai, full senyum, gak kilat, pokoknya enakan lah. Ya udah loh, akunya juga gak terlalu kepikirannya gimana-gimana. Tapi ternyata ya Robun, salah satu dosen pengujiku tuh gak seenak kata teman-teman. Jadi kan aku baru pertama kali diuji beliau dan kayaknya sebelum itu aku gak pernah ketemu dan diajar mata kuliah sama beliau. Aku kan urutan pertama maju sidangnya itu. Aku maju, duduk, set. Aku dikasih cukup banyak pertanyaan dan ada pertanyaan yang kayak ditanyain terus gitu. Jadi kan di skripsiku tuh ada 3 hipotesis. Aku pakai 3 variabel X dan 1 variabel Y. Jadinya ada 3 hipotesis. Di bab 4, hasil uji hipotesisku tuh menyatakan bahwa 1 dari 3 hipotesisku ditolak. Ternyata ada hubungan antara variabel X terhadap Y yang nggak signifikan. Nah itu yang terus-menerus ditanyain sama dosen pengujiku. Seingatku pertanyaannya tuh kayak kenapa nggak signifikan, berarti hipotesisnya ditolak ya, berarti nggak sesuai sama teori yang ada di bab 2 ya, kok bisa nggak signifikan, coba jelaskan alasannya. Intinya gitu-gitulah pertanyaannya. Aku lupa bahasanya gimana dari dosen pengujiku, tapi kurang lebih intinya kayak gitu. Jadi kalau ada yang nggak signifikan itu kita harus bisa ngejelasin kenapa kok bisa nggak signifikan, apa ada yang salah atau kenapa, pokoknya harus ada penjelasan. Dan dalam memberikan penjelasan itu nggak bisa kalau kita pakai kata menurut saya, itu nggak bisa, pasti bakal ditolak mentah-mentah sama dosen penguji. Jadi kita tuh harus ngomong bukan berdasarkan sudut pandang pribadi kita, tapi harus berdasarkan teori. Kita harus punya referensi yang mendukung seperti jurnal misalnya. Kalau nggak salah di episode sebelumnya tentang skripsi, aku pernah cerita kalau pas kita ngolah data ternyata hasilnya nggak signifikan, itu kita punya 2 pilihan. Pertama, tetap maju dengan hasil nggak signifikan, tapi harus punya referensi berupa penelitian terdahulu atau teori yang mendukung kenapa nggak signifikan. Atau kedua, kalau nggak ada penelitian terdahulu dan teori yang kita temukan, ya terpaksa kita ngolah data lagi sampai hasilnya signifikan. Aku kan mutusin buat tetap maju dengan hasil yang nggak signifikan. Aku nggak nemuin penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya menyatakan tidak signifikan. Soalnya kan variabel tersebut kebetulan masih jarang yang neliti. Jadinya referensi yang ada tuh terbatas dan kebetulan semuanya punya hasil penelitian yang menyatakan signifikan. Untungnya setelah aku cari-cari, aku berhasil nemuin teori yang menurutku tuh masuk akal dan bisa banget buat dijadiin alasan. Ya udah. Maka dari itu pas sidang, pas ditanya-tanya sama dosen penguji, ya aku jawab aja berdasarkan teori tersebut yang juga udah aku masukin di bab 4 bagian pembahasan. Nah, sampai akhirnya ada satu titik di mana aku tuh shock, speechless, dan seketika bingung gitu. Yaitu pas dosen penguji bilang kalau aku sengaja menghindar dari teori. Jadi kan gini ya Robun, teori yang aku temuin itu menyatakan kalau sesuatu dalam tanda kutip terjadi pada usia 11-17 tahun. Sesuatu itu maksudnya variabel X yang aku pakai ya. Maaf aku nggak bisa nge-spill dalam aslinya. Semoga ya Robun bisa mengerti. Sesuatu itu terjadi pada usia 11-17 tahun, sehingga di usia 17 tahun ke atas sesuatu itu akan mengalami penurunan. Nah, responden penelitianku punya kriteria usia di atas 17 tahun. Tentu hasil penelitianku menyatakan gak signifikan. Aku bilang kan sesuai teori yang aku temuin itu. Aku jelasin ke dosen penguji. Nah, beliau bilang, berarti kalau kayak gitu kamu sengaja menghindar dari teori agar hasil penelitianmu gak signifikan.
Maksudnya menghindar dari teori itu kan di teori bilangnya sesuatu terjadi di usia 11-17 tahun. Tapi kok aku malah milih usia yang di atas itu, berarti kan kesannya aku kayak sengaja menghindar gitu. Pas dapat pertanyaan kayak gitu, aku langsung bingung. Loh, kok aku jadi dituduh begini? Padahal aku aja nggak pernah kepikiran kayak gitu sama sekali. Kepikiran menghindar dari teori aja nggak pernah. Kalau bisa ya aku pengen hasil penelitianku tuh signifikan. Tapi kan kenyataannya nggak signifikan. Gimana ini? Aku harus jawab apa? Bingung lah pokoknya waktu itu. Aku mau mikirin alasan lain yang ngarang, tapi nggak memungkinkan. Aku lagi nggak bisa mikir sesuatu di luar yang aku tahu. Aku lagi nggak bisa ngarang. Aku lagi nggak bisa ngasih alasan yang omong kosong doang. Jadi ya udah, pada akhirnya aku jelasin aja secara jujur sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku bilang ke dosen pengujiku, kurang lebih kayaknya kayak gini. Maaf Pak, saya nggak ada maksud untuk menghindar dari teori. Saya memilih kriteria responden usia 17 tahun ke atas karena gini. Awalnya saya tidak tahu mengenai teori usia 11-17 tahun itu. Setelah saya melakukan penelitian, hasil saya kan menyatakan ada yang tidak signifikan. Karena itu saya mencari-cari teori apa yang sekiranya mendukung hasil penelitian yang tidak signifikan itu. Kemudian saya menemukan teori tentang terjadinya sesuatu di usia 11-17 tahun dan akan berkurang setelahnya. Saya pikir-pikir teori tersebut masuk akal dan untuk dijadikan alasan pendukung mengenai ketidaksignifikan hasil penelitian saya. Jadi awalnya saya tidak mengetahui tentang teori tersebut dan baru tahu setelah melakukan penelitian. And you know what, Yerebun? Alhamdulillah dosen pengujiku nerima alasanku itu. Kalau nggak salah dengar dan ingat, setauku dosen pengujiku bilang kalau ya seharusnya penelitian emang kayak gitu, bikin peneliti yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Terus ya udah, akhirnya nggak dibahas lagi tentang hasil penelitianku yang nggak signifikan karena mungkin udah cukup terjawab pertanyaan dosen pengujiku. Terus ganti dia ke pertanyaan lain, tanya jawab, and finally sidang selesai. Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar walaupun aku dapat revisi, tapi nggak apa-apa. Aku senang dapat revisi karena jadi tahu apa yang tadinya aku nggak tahu atau aku sempat ragu. Aku spill ya apa aja revisi yang aku dapat dari 2 dosen pengujiku. 1. Judul skripsi spasi 1. Ini maksudnya judul yang ada di cover skripsi itu diberi spasi 1. Tapi ini tergantung ketentuan jurusan masing-masing ya, dan tergantung juga dosen pembimbing atau penguji merhatiin bagian cover atau enggak. 2. Bagian abstrak ditambahkan populasi dan nama rumus sampling. Ini bagian abstrak deskripsi dan jurnal. Awalnya punyaku cuma ada sampel aja. Terus sama dosen pengujiku disuruh nambahin populasi sekalian nama rumus sampling yang dipakai. Kayak misal pakai rumus Slovin, Cochrane atau yang lainnya. 3. Footnote di jurnal dihapus. Awalnya di jurnalku pakai Chicago bukan apa style. Terus aku pakai footnote kan. Nah itu footnote-nya terlalu banyak jadi kelihatan ganggu. Awalnya disaranin ngehapus bagian footnote biar nggak terlalu ganggu. Tapi kemudian aku ngusulin buat hapus aja semua footnote terus ngubah yang awalnya aku pakai Chicago jadi apa style aja. 4. Tambahkan subbab di hubungan antar variabel. Ini di bagian ini di jurnal ya. Jadi disamain kayak deskripsi di mana tiap penjelasannya ada sebabnya. Misalnya gini, aku kan ada 3 hipotesis, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y. Nah, masing-masing itu dibedain sesuai subbab masing-masing. Aku tuh awalnya nggak tak kasih subbab, jadi langsung hubungan antar variabel, terus di bawahnya penjelasan. Cara bedain antara pengaruh X1 terhadap Y dan seterusnya tuh tak bedain paragraf aja. Nah, dosen pengujiku nyuruh nambahin subbab biar nggak bingung bacanya. 5. Tambahkan urutan outer loading. Mulai dari yang terbesar sampai terkecil di bagian pembahasan. Ini revisi berlaku buat yang di jurnal ya. Tadinya tuh aku mikirnya kalau di jurnal nggak usah terlalu banyak pembahasan, cuma inti-intinya aja. Nah di bagian pembahasan itu dosen pengujiku minta buat ditambahin urutan outloading dari yang terbesar sampai yang terkecil. 6. Tampilkan uji outlier di skripsi. Aku kan pakai PLS, ngolah datanya pakai Smart PLS. Apa yang aku pikirin, apa yang aku paham, apa yang jadi sudut pandangku tuh, menurutku kalau pakai PLS nggak usah ngelakuin uji outlier karena kan PLS itu meniadakan asumsi data itu harus terdistribusi normal. Jadi aku mikirnya ya pas olah data bisa langsung uji outer model sama inner model tanpa harus uji outlier dulu. Ternyata pas sidang dosen pengujiku bilang meskipun pakai PLS tetap harus ada uji outlier. Karena kan uji outlier itu buat ngecek data kita udah layak atau belum. Kalau udah layak, kalau udah nggak ditemukan outlier, baru kita bisa lanjut nguji validitas, reliabilitas, dan seterusnya. Ya udah, akhirnya aku tambahin.
Oh ya, mungkin ada yang belum tahu, uji outlier itu nggak ada di Smart PLS, adanya di SPSS. Jadi, pada akhirnya aku harus download SPSS demi bisa nguji outlier. Waktu itu sempat ada drama sih buat SPSS ini, karena berkali-kali download dan install nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya aku mutusin buat beli di Shopee. Nah, itu baru bisa di-download, diinstal, sampai akhirnya dipakai. Oke, jadi gitu deh ya pun cerita tentang seminar hasilku. Sebenarnya kalau di jurusanku namanya bukan seminar hasil, tapi aku namain aja seminar hasil karena kan ngebahas hasil penelitian di bab 4 sama 5 dan biar Yoro pun bisa lebih paham apa yang aku maksud. Sekarang pas aku lagi bikin skrip ini, alhamdulillah aku udah nyelesain revisi dan lagi nyiapin berkas-berkas persyaratan buat daftar sidang ketiga sekaligus sidang terakhir sebelum yudisium. Bismillah, semoga lancar ya. Semoga secepatnya aku bisa sidang, yudisium, dan lulus kuliah. Minta tolong bantu doa ya Yorobun. Terima kasih. So, Yorobun, kalau berdasarkan pengalamanku, ternyata sidang skripsi itu nggak sesulit dan semenyeramkan yang selama ini aku pikirkan. Selama kita paham isi skripsinya dan punya referensi yang sesuai, kemungkinan besar sidang akan berjalan dengan lancar. Terus kalau ada revisi, jangan langsung ngedown. Jangan patah semangat. Revisi-revisi itu yang bikin kita jadi makin paham sekaligus bikin skripsi kita makin baik. Jalani dengan hati yang ikhlas, insya Allah semuanya akan terbayar lunas. Bismillah, kita semua bisa segera lulus kuliah dengan hasil yang terbaik. Tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah, tidak boleh menyerah. Kalau capek, istirahat bentar ya, nanti lanjut berjuang lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri sendiri yang udah berani untuk berjuang sejauh ini. Semangat ya Robun. Yuk bisa, yuk kita raih gelar sarjana kita. Bismillah, pasti bisa. Tetap berusaha dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Kita bisa, pasti bisa. Semangat. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.